Hukum doa bersama. Seseorang membaca doa, para hadirin mengamini. Boleh apa enggak? Seseorang berdoa, mendoakan, hadirin mengamini, amin, amin. Boleh. Dan ada nas yang mendasarinya. Nabi berkhutbah, berdoa, para hadirin mengamini. Nabi doa kunut, berdoa, para hadirin mengamini. Jadi ada nas, doa bersama, seseorang berdoa, hadirin mengamini, ada nasnya. Tetapi dalam pengertian sengaja berkumpul, kemudian tunjuk satu orang untuk memimpin doa, kemudian hadirin mengamini, itu yang tidak ada. Kalau misalnya begini, kita menyampaikan kajian, kemudian di awal kajian atau di akhir kajian kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Kemudian para jamaah amin. Ya, semacam ini terlalu banyak Nabi lakukan. Boleh. Atau mungkin dosen di kampusnya menjelaskan, kemudian semoga anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi, kalian semua berprestasi, maka belajar sungguh-sungguh, kalian semoga mencapai apa yang kalian cita-citakan, amin. Boleh seseorang mendoakan, audiens mengamini. Yang tidak ada sengaja berkumpul untuk acara yang namanya doa bersama, itu tidak pernah ada ya, itu tidak pernah ada. Atau suatu acara kemudian disusun acara, yang pertama pembukaan, yang kedua misalnya pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan oleh Sahibul Bait, yang keempat sambutan perwakilan dari hadirin, yang kelima siapa yang mau nyambut gitu ya, kemudian yang keenam doa bersama yang akan dipimpin oleh kiai haji siapa. Nah, semacam ini yang tidak ada. Maka kalau ada acara resmi formal semacam itu, enggak perlu membuat protokoler poin doa bersama yang akan dipimpin oleh ini. Tidak perlu. Itu enggak. Makanya di antara yang kita lakukan, kan kita rutin ngisi kajian di kedokteran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian setelah kajian selesai, protokolnya bagus. MC-nya mengatakan acara sudah selesai, yang berikutnya kami meminta kepada Ustadz untuk mendoakan kami semua dan kaum muslimin. Maka kita mendoakan, mereka mengamini. Jadi bukan dengan protokol doa bersama yang akan semacam itu. Yang berikutnya, doa bersama dalam pengertian yang dibenarkan. Apakah yang berdoa angkat tangan? Enggak. Jadi misalnya kita di akhir kajian mendoakan semuanya, enggak angkat tangan. Dan audiens yang mengamini juga enggak angkat tangan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afafa wat tuqa wal ghina. Amin. Enggak ada yang angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Nah, yang berikutnya, ketika khotib berdoa, apakah jamaah mengamini dengan mengangkat kedua tangan? Besok hari Jumat, khotib berdoa,
dan berdoanya khotib dengan mengisyaratkan satu telunjuk jari. Nggak boleh dengan dua tangan, nggak boleh. Khotib berdoa dengan mengisyaratkan satu telunjuk jari. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan ada seorang amir kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangan, maka seorang sahabat yang melihatnya mengingkari, semoga Allah membuat kedua tanganmu buntung. Nabi tidak pernah memberi contoh seperti itu. Jadi ketika khatib berdoa dengan mengisyaratkan satu jari telunjuk, kemudian jamaah yang mengamini angkat tangan apa tidak? Jamaah yang mengamini tidak angkat tangan. Jadi khatib misalnya berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin. Innaka anta arhamur rahimin, amin. Tanpa angkat tangan. Tanpa angkat tangan. Tapi boleh angkat tangan ketika ada ketikanya. Ketika apa? Khatib lagi istisqa. Apa arti istisqa? Memohon hujan. Kan memohon turun hujan gak harus sholat istisqa. Memohon turun hujan tidak harus dengan sholat yang namanya sholat istisqa. Nabi lagi khutbah Jumat istisqa. Jadi ada orang datang, ya Rasulullah, binatang pada mati, tanah-tanah pada retak, jembatan putus, pohon-pohon mati. Berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Itu ketika khutbah Jumat. Maka Nabi angkat tangan. Para sahabat pun angkat tangan. Jadi mengangkat tangan ketika khotib berdoa kalau doanya bertemakan istisqa. Kalau doanya tentang memohon diturunkannya hujan, khotib angkat kedua tangan, makmum juga demikian. Nah, sekarang yang berikutnya, kemudian sebelum kita lanjutkan, ada kebiasaan yang kurang bagus dan ini dikritisi oleh Syekh Utsaimin. Orang mengamini itu mendengarkan apa yang dibaca oleh seseorang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin, wa qina adzabannar, amin. Jadi mendengarkan apa yang dipanjatkan kemudian mengamini. Maka meskipun orang tidak berdoa tetapi mengamini memiliki hukum yang sama sebagaimana orang yang berdoa. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun tidak berdoa tetapi mengamininya. Maka apa kata Allah? Qala qad ujibat da'watukuma. Allah berfirman, Allah telah mengijabai doa kalian berdua. Padahal yang berdoa siapa? Nabi Musa. Yang berdoa Nabi Musa. Nabi Harun mengamini. Tapi Nabi Harun dihukumi berdoa sebagaimana Nabi Musa. Maka Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua telah dikabulkan. Jadi mengamini itu dengan menyadari apa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa, bukan sekedar mengamini. Apalagi sebagian kaum muslimin mengamininya begini, amin, 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 Rabbal alamin, amin, 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 amin. Jadi dia nggak mendengar apa yang diamini, bukan begitu. Karena
mengamini, dihukumi sama dengan orang yang berdoa, maka didengarkan. Yang dibaca apa? Amin. Yang dibaca apa? Baru amin. Demikian.